Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah dimanapun berada, pastinya di rumah. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini daripada negeri kita yang tercinta. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, ada banyak yang pengen saya sampaikan. Jadi mungkin udah lama banget vakum, nggak pernah live lagi. Dan hari ini ada beberapa hal yang numpuk-numpuk yang mungkin kita coba campur jadi satu. Dan bahasan-bahasan kita ya tentu saja teman-teman pasti sudah menduga. Ya, kita akan bahas tentang good looking. Yang sekarang lagi rame ya. Jadi good looking. Dan sebenarnya Yuk Ngaji juga sudah pernah membahas ya tentang good looking is not everything. Tapi yang mungkin ini good looking yang lain. Sebuah good looking yang disampaikan kita sudah tahu oleh Menak gitu kan ya. Dan sebelum saya bahas tentang good looking ini, sebelum saya bahas tentang hal ini, saya juga nggak ngerti ya kenapa kali ini kalau saya lihat ya selama saya menjadi seorang muslim dan baru peduli tentang negeri, baru peduli tentang agama, baru peduli tentang umat dan segala macamnya. Saya baru ngelihat baru kali inilah Menteri Agama yang paling banyak menarik perhatian. Yang paling banyak menuai kontroversi. Dan ujung-ujungnya ya polanya sama, mengatakan sesuatu tanpa dipikir atau mungkin sengaja. Lalu kemudian setelah mengatakan sesuatu timbul reaksi banyak, dikoreksi gitu kan ya. Lalu mengatakan lagi, dikoreksi lagi. Tapi ini adalah sebuah pola yang saya pikir terus-menerus berlanjut hingga saya menjadi yakin entah salah satu daripada dua kemungkinan. Satu, memang ini adalah sebuah program yang memang ditujukan untuk membuat masyarakat tuh terbiasa dengan narasi-narasi model begini yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih dalam. Yang kedua, ini adalah tanda-tanda kekurangan intelektualitas sehingga dia mengatakan sesuatu itu tanpa memikirkan sebabnya seperti apa. Kalau 1-2 kali salah ya oke lah, tapi terlalu banyak. Misalnya contoh pernyataan-pernyataan kemarin tentang cadar, tentang celana cingkrang, dan segala macamnya. Ini adalah sesuatu yang menandakan bahwa ada problem, ada masalah yang harusnya kemudian disadari oleh pemerintahan. Sebenarnya pemerintahan tuh mau bekerja untuk membenahi urusan umat, untuk mengurusi rakyatnya, atau mencari sensasi dan akhirnya membuat kontroversi. Yang akhirnya programnya pun nggak ada satupun yang jalan, atau mungkin kalau ada yang jalan ya tidak maksimal. Karena waktu dan tenaga ini habis di polemik, dan ini juga terjadi di kalangan umat. Ini sesuatu yang sangat disesalkan, sesuatu yang sangat harusnya orang-orang yang di penguasa itu tahu. Sebagai salah satu contoh itu tadi pagi ada sesuatu yang menarik ya. Sebelum saya lanjut lagi cerita, Gozi itu kan akhir-akhir ini kan sering ribut sama Ayah karena sifatnya sama. Ayah orangnya sensitif, Gozi juga. Gozi itu orangnya suka ngomong, Ayah juga. Tadi pagi dia bilang, Abi, itu Gozi itu kok gayanya kayak ketua aja ya, nyuruh-nyuruh. Dia itu kayak pemerintahan. Jadi bagi Ayah, pemerintah itu adalah tukang perintah. Jadi saya pernah cerita sama Umi, saya bilang, iya juga ya. Jadi kayaknya memang pemerintah itu cuma tukang perintah aja ya. Atau pada zaman sekarang justru nyari-nyari problem, nyari-nyari masalah sehingga urusannya nggak selesai. Oke, kita balik lagi ya. Setelah bahas tentang pemerintah tadi versinya Ayah gitu kan ya. Nah, kita bahas lagi teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya pengen teman-teman tahu bahwa dari awal kita sudah sampaikan ketika kabinet itu dilantik ada satu keanehan yang sangat besar. Apa keanehan yang sangat besar? Ada beberapa menteri, kalau saya nggak salah 3 atau 4 menteri yang dilantik dan diamanahkan khusus untuk memerangi radikalisme. Itu yang pertama. Seolah-olah radikalisme ini adalah sebuah hal yang sangat berbahaya, top
danger gitu kan ya, top threat bagi Indonesia Raya. Jadi pokoknya radikalisme ini yang paling berbahaya dan nggak ada yang lebih berbahaya daripada radikalisme. Buktinya apa? Ya buktinya radikalisme lebih banyak disinggung daripada korupsi misalnya, lebih banyak disinggung daripada apa ya misalnya ya hak asasi manusia misalnya, lebih disinggung daripada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk kemudian memajukan negeri. Jadi intinya kalau seandainya kita ngelihat ketika kabinet itu dibentuk, maka yang menjadi perhatian utama adalah radikalisme. Sampai-sampai 3 atau 4 menteri, saya lupa, nanti coba dikoreksi kalau salah, ini dilantik khusus untuk membahas radikalisme. Jadi untuk menangkal radikalisme. Seolah-olah kalau nggak ada radikalisme ini tiba-tiba Indonesia bisa meroket gitu kan ya. Tiba-tiba ekonomi bisa meroket gitu kan ya di bulan meroket gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu kan ya. Nah jadi seolah-olah gitu. Seolah-olah kalau ada radikalisme ini maka Indonesia nggak akan bisa apa-apa. Seolah-olah kalau ada radikalisme ini maka Indonesia tuh bisa hancur dalam waktu dekat. Maka radikalisme ini sebagai top threat mengalahkan yang lain. Maka muncullah kemudian slogan-slogan kalau korupsi itu masih bisa kemudian dibenahi. Tapi kalau radikalisme ini membubarkan Indonesia. Maka dari situ topik-topik yang muncul adalah topik-topik yang pasti dikaitkan dengan radikalisme. Misal, ancaman pembubaran NKRI, ancaman anti Pancasila, ancaman intoleransi, dan segala macam. Jadi semuanya itu berasal dari kata radikalisme atau akar masalah daripada Indonesia adalah radix, akar itu sendiri. Radix itu kan akar artinya, radikal artinya mengakar. Nah, jadi radikal ini dijadikan sebagai satu problem yang paling besar di negeri. Jauh lagi sebelum itu, tahun 2017 awal, saya ingat sekali ketika waktu itu saya memberikan sebuah kajian awal tahun di Jogja, pergantian tahun 2016 ke 2017, saat itu kemudian lagi rame-ramenya persekusi. Kemudian saya sampaikan pada tahun 2017 awal di Masjid Gede Kauman, itu saya sampaikan bahwa saya sangat mengkhawatirkan karena beberapa berita, beberapa data, beberapa pola yang kita dapatkan waktu itu menunjukkan bahwa ada gerakan yang diusung oleh pemerintah mulai pada saat itu adalah gerakan deradikalisasi. Yang sama masalahnya adalah radikal ini masalah yang paling besar, maka harus dilakukan deradikalisasi. Yang saya membaca itu sebagai deislamisasi. Jadi seolah-olah yang dikatakan radikal itu hanya orang-orang muslim. Kasusnya banyak. Muncul kemudian Konde Nusantara, kalau teman-teman masih ingat gitu kan ya puisinya ya mbak-mbak yang nggak ada kerjaan itu. Konde Nusantara, Kidung ya dan di Kidung Nusantara di apa ya, di face to face kan dengan azan dan seterusnya. Kalau teman-teman masih ingat, dari tahun 2016 itu sudah muncul kasus-kasus yang dinamakan pemerintah sebagai program deradikalisasi. Yang entah kenapa program deradikalisasi ini ujung-ujungnya selalu pada ulama, selalu pada Islam. Dan kita juga tahu 2016 adalah waktunya ketika muncul aksi bela Islam. Gitu kan ya, aksi bela Islam 212 muncul dan secara langsung gerakan radikal dikaitkan dengan 212. Siapa kerjaannya? Ya kerjaannya banyak. Kerjaannya misalnya ya kerjanya abu-abu, lalu kemudian kerjaannya ya semua buzzer-buzzer RP itulah. Kemudian mengidentikan 212 dengan radikal. Mengidentikan Islam dengan radikalisme. Sampai ada yang kemudian dikatakan bahwa kalau seandainya radikalisme, terorisme punya agama, maka agamanya adalah Islam. Dan ini nggak pernah ditangkap orang-orang kayak gini. Nggak pernah kemudian dipermasalahkan orang-orang yang memang membuat kericuhan di publik. Karena kenapa? Karena lingkarannya adalah lingkaran-lingkaran orang dalam. Lingkaran-lingkaran ya yang punya wewenang, yang punya kekuatan. Maka mereka dilaporin sebanyak apapun ya akan bebas. Akan baik-baik saja. Tapi begitu kemudian ada orang muslim yang kemudian berbuat sesuatu, langsung dilabeli radikal. Langsung dilabeli kemudian intoleran. Bahkan masuk penjara tanpa kemudian hal-hal yang bersifat esensial. Tanpa hal-hal yang bersifat kok bisa sih? Dan ini terjadi terus-menerus. Dan kriminalisasi ini adalah sesuatu yang nyata. Walaupun menurut orang mana ada kriminalisasi. Buktinya wakil presiden kita sekarang adalah ulama. Masalahnya adalah kriminalisasi ini terjadi pada semua orang yang bertentangan dianggap dengan pemerintahan pada saat ini. Nah ini nanti akan saya bahas lebih jauh lagi. Jadi intinya adalah yang saya pengen kasih tahu. Ketika tahun 2020 kemarin, ketika dilantik 2019 ya, ketika dilantik kabinet, maka top
threat atau the biggest threat for Indonesia adalah mereka katakan radikalisme. Dan jauh sebelum itu ini juga sudah dibangun wacana kayak begini. Dari tahun 2014 saya mendapatkan bahwa wacana ini boleh dibangun. Maka muncul kata-kata slogan tiba-tiba muncul out of nowhere, NKRI harga mati, anti Pancasila minggat, kadrun, lalu kemudian apalagi waktu itu ya inilah cebong dan kampret dan segala macam. Ini baru muncul. Kenapa? Karena seolah-olah dibikin satu narasi yang mengganggu Indonesia, yang menghancurkan Indonesia, yang membuat Indonesia nggak akan bisa bagus, yang membuat Indonesia kacau adalah radikalisme. Dan itu terus-menerus digulirkan sampai dengan sekarang. Nah, jadi pertama kesimpulannya adalah daripada poin yang pertama ini, kita tidak akan mendengarkan ini untuk yang terakhir kalinya. Akan ada banyak lagi hal-hal yang kemudian akan digulirkan tentang radikalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, proses kemudian narasi radikalisme ini digulirkan untuk apa? Tentu saja digulirkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena ketika dia menggulirkan isu radikalisme, pasti ada sesuatu yang pengen diambil. Contoh kayak gini deh misalnya. Ini contoh ya, ini contoh. Zaman dulu ada orang ketika mau jualan, karena dia nggak punya kelebihan dalam jualannya itu, dia harus menggunakan ngejelekin orang lain supaya orang kemudian mau untuk beli produknya dia. Kamu pakai apa? ini parah banget, ini parah deh segala macam. Maka dia jualan produk dia untuk menjelekin produk orang lain. Dan cara jualan yang paling laku biasanya, dan ini bukan hanya terbatas pada sesuatu yang salah ya, bukan jualan paling bagus, jualan paling banyak yang beli. Ini bukan hanya terbatas pada sesuatu yang jelek, tapi juga sesuatu yang bagus juga bisa jadi dijual dengan cara seperti ini. Apa yang paling banyak menggerakkan orang? Yang paling banyak menggerakkan orang bukan rewards, tapi punishment. Bukan sesuatu harapan, tapi ancaman. Bukan sesuatu yang bersifat sesuatu yang bersifat kamu bisa dapat, tapi kalau kamu bisa hilang. Ini yang menggerakkan manusia. Atau bahasa psikologinya, yang namanya ancaman itu menggerakkan orang lebih besar daripada harapan. Maka kalau pengen menggerakkan orang, pengen mengendalikan orang, buat mereka takut. Itu adalah propaganda dari zaman dulu. Kalau mau menggerakkan orang, buat mereka takut. Dan ini yang terjadi pada Fir'aun juga. Fir'aun ketika dia melihat Musa sudah mendapatkan banyak pengikut, apa yang dia lakukan? Langkah pertama yang dia lakukan adalah, ini langkah yang paling awal, dia dia mengejek-ngejek Musa. Halah Musa, kamu itu ya orang baru kemarin, ya ampun. Kamu tuh kan makannya di tempat saya. Kamu tuh kan saya biayain. Masa kamu gak ada terima kasihnya sama saya sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Anak baru kemarin ini sok tahu. Dia ngejek. Ketika ngejek, lalu kemudian Musa memberikan setiap argumen-argumen yang masuk akal, maka dia tidak bisa menjawab itu, lalu dia naik ke level kedua, ngancem. Musa, kamu udah nggak lucu deh. Lah kalau kamu macam-macam lagi Musa, kamu nanti akan masuk penjara. Dan kamu masih punya kasus loh di sini. Kalau seandainya kamu punya kasus di sini, lalu kemudian kamu nggak mau nurut saya, kamu masuk penjara. Itu yang kedua, maka ditakut-takutin. Yang ketika kedua pun nggak mampu dan Musa mengeluarkan argumen-argumennya dan masih Fir'aun tidak mampu untuk menjawab itu, maka yang ketiga. Apa yang ketiga? Fir'aun, garis bawahi, Fir'aun menaruh ketakutan pada masyarakat untuk mengikuti Musa. Kalau kalian ikut Musa, kalian tidak akan bisa lagi punya negeri. Kalau kalian ikut Musa, maka Musa akan mengeluarkan kalian dari negeri-negeri Anda. Maka kalau Anda ikut Musa, maka negeri ini bakal bubar. Maka dia menakut-nakuti orang, dia menaruh threat, dia menaruh ancaman, sehingga orang itu melupakan kebaikan yang dibawa Musa, harapan kebaikan yang dibawa oleh Musa. Maka mereka semua menjadi takut dengan Musa. Itu harapannya Fir'aun, kan gitu kan ya. Maka sekarang juga sama. Nggak cuma mungkin di negeri ini, di negeri-negeri yang lain juga sama. Di Wakanda juga begitu. Jadi di Wakanda itu juga ditaruh ketakutan. Pokoknya orang-orang supaya takut dengan hal tertentu sehingga mereka nggak peduli dengan yang lain. Contoh lagi, ini saya kasih contoh lagi ya. Ketika terjadi 911 di Amerika, teman-teman tahu apa perusahaan yang paling banyak untung? Perusahaan sekuritas, perusahaan security, perusahaan yang jual asuransi, perusahaan yang jual apalagi misalnya perlindungan, perusahaan yang jual kamera-kamera pengintai. Kamera di rumah itu ya, itulah security cam gitu kan ya. Lalu kemudian apalagi
tempat yang safe house di rumah, safe room dan segala macam itu kemudian dijual. Lalu apalagi yang dikatakan oleh pemerintah? Karena sekarang kita dalam keadaan terancam, maka kami harus mengawasi rumah Anda 100%. Karena kenapa? Di antara kalian ada teroris. Maka kemudian pemerintah boleh masuk, boleh melakukan apa saja, membuat sebuah undang-undang untuk boleh melakukan apa saja tanpa kemudian batas. Maka muncul koran pada saat itu, Time. Coba nanti cek, Time pada saat itu mengomentari kejadian ini dengan kata-kata, should we trade our freedom with safety? Jadi mereka katakan gitu, apakah gara-gara kita tuh merasa terancam, lantas seolah-olah pemerintah ini bisa mengambil kebebasan kita. Mereka bisa masuk ke dalam percakapan-percakapan di telepon-telepon kita. Mereka bisa melihat ke dalam rumah-rumah kita. Mereka bisa berbuat apapun yang mereka mau. Bukankah kemudian di dalam satu negeri yang lebih penting daripada segala sesuatu itu adalah keamanan, yaitu adalah kebebasan, yaitu adalah orang bisa makan dan segala macam. Nah, kalau misalnya bebas ini ditukar dengan aman, kita mungkin aman, tapi kita nggak bebas, kata mereka. Nah, itu ada kata orang-orang Amerika. Nah, yang pengen saya sampaikan, kenapa radikalisme ini digulirkan? Karena mereka pengen punya sesuatu dari menggulirkan radikalisme ini. Apa yang mereka dapat? Yang mereka dapat adalah masyarakat menjadi takut. Ketika masyarakat menjadi takut, disitulah saatnya mereka mengeluarkan program-program mereka. Jadi teman-teman lihat aja. Jadi kalau begitu ada satu narasi radikalisme, narasi intoleransi, narasi-narasi kayak misalnya ya segala macam lah. Ini pasti ada trade-off-nya. Ini pasti ada sesuatu yang mau mereka majuin. Ini pasti ada sesuatu yang mau mereka masukin program mereka. Contoh, selalu polanya sama. Lihat aja. Saya sudah bilang, suatu waktu teman saya bilang, Ustadz, lihat Ustadz, ini coba lihat. Di 10 PTUN yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri PTN ya, di 10 PTN yang ada di Indonesia suatu waktu, tahun 2018 kalau saya nggak salah, di 10 PTN di Indonesia, Felix Xiao lebih dikenal dan lebih lebih populer daripada Quraisy Shihab. Saya langsung khawatir. Saya nggak merasa bangga, tapi saya khawatir. Kenapa? Ini mesti ada program yang pengen mereka majuin. Benar aja, setelah kemudian survei itu dirilis, lalu kemudian media-media menggaungkan, ternyata radikalisme ada di kampus-kampus. Maka langsung ada 10 PTN yang kemudian terpapar radikalisme. Ujung-ujungnya apa? Pemerintah mengganti rektor-rektor yang mereka anggap perlu diganti. Program-program yang mereka anggap perlu disesuaikan. Seluruh pembinaan-pembinaan di masjid hilang semua. Rohis-rohis kemudian dicabut, digantikan dengan kontrol mereka. Kan gitu kan ya? Selalu ada trade-off-nya. Selalu ada kemudian sesuatu yang mereka pengen masukkan. Itu seperti itu. Nah, persis kayak Menak juga sama. Ketika Menak itu mengatakan, oh polanya simple. Ada orang-orang yang good looking, lalu masuk masjid, dia juga kadang hafiz, lalu kemudian nanti jadi pengurus masjid. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Karena itulah pengurus masjid harus dari pemerintah. Kan gitu. Itu kan yang mereka pengen kan ya? Jadi pengurus masjid harus dari pemerintah. Lalu kemudian pemerintah yang mengendalikan segala macam, termasuk pengajian, siapa yang dipanggil, siapa yang kemudian bisa ngomong dan segala macam. Oh, kalau gitu kita jadi tahu sekarang ya. Kenapa? Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan ulama. Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan orang-orang yang memang bersuara bukan karena uang. Bersuara bukan karena apapun, tapi sesuatu yang mereka yakini. Sesuatu yang mereka yakini benar, yaitu adalah Islam. Dan saya sudah bilang dari awal bahwa sampai hari kiamat, ulama-ulama itu nggak akan bisa mendiamkan kezaliman di depan mata mereka. Ketika mereka kemudian melihat kezaliman, mereka akan bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan mereka akan mendakwahkan Islam sampai kapanpun, sampai mati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dan mereka tidak takut yang lain ketika mereka ingin membicarakan sesuatu yang benar. Nah, maka ini yang tidak bisa dikendalikan, maka kendalikan masjidnya. Maka gimana cara mengenali masjid? Kasih ketakutan pada masyarakat. Hati-hati ada radikalisme di masjid. Radikalisme siapa? Good looking. Hati-hati ada radikalisme di pengajian kantor. Hati-hati ada radikalisme di BUMN. Ujung-ujungnya mereka pengen masukin orang-orang mereka. Ujung-ujungnya mereka pengen mengendalikan orang yang ada di situ. Mereka pengen ambil kemudian segala sesuatu resourcesnya. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Lihat aja. Itu yang terjadi. Apalagi semua yang namanya hal-hal kayak gini, narasi-narasi radikalisme, itu mereka lakukan untuk menakut-nakuti orang, akhirnya mereka pengen sesuatu dari yang ditakut-takuti. Yang paling baru juga. Makanya saya bilang ini saya bahas secara langsung aja. Ada yang bilang ketua partai tertentu gitu kan ya. Ya antum sudah tahu lah gitu kan ya, partainya apa. Bilang lalu kemudian dengan ini kami berharap semoga di Sumatera Barat itu mendukung Pancasila.
Ini juga sama. Jadi dia nuduh orang dulu. Dia nuduh orang, wah itu tempat radikalisme. Kenapa? Karena nggak dukung gue. Nah, kalau lu nggak mau dibilang radikalisme, lu harus dukung gue. Kalau dukung gue, itu pasti Pancasilais. Tapi kalau lu nggak dukung gue, berarti lu radikalis. Ini namanya yang namanya ya melabel. Dan ini jahat sekali, melabel. Itu yang kedua. Jadi, lihat teman-teman sekalian. Kalau isu radikalisme digulirkan, isu kemudian intoleransi digulirkan, ada sesuatu yang pengen mereka ambil. Entah mereka pengen ngambil kekuasaan di situ, entah ada resource yang perlu mereka ambil, atau ada narasi-narasi, gagasan-gagasan yang perlu mereka diamkan. Kayak kasus di masjid ini, nyata banget. Kenapa mereka bilang banyak radikalisme di masjid? Karena mereka pengen jadi pengurus masjid, harus dari pemerintah. Saya jadi mikir-mikir, ini udah kayak di Cina ya. Di Cina itu ya setiap masjid itu dikuasai oleh partai pemerintah. Dikuasai oleh PKC, dikuasai oleh pemerintah, maka pemerintah bisa menyegel, pemerintah bisa ngasih tahu apa yang boleh dibaca dan nggak boleh dibaca. Pemerintah boleh untuk mendikte sholat Jumat, bahkan pemerintah boleh untuk membubarkan sholat Jumat, bahkan boleh untuk melarang sholat Id. Kenapa? Karena masjid itu adalah bagian daripada pemerintah. Dan pemerintah boleh melarang segala macam kemudian kegiatan-kegiatan agama. Bukan hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Seperti Kristen, Buddha, dan segala macam. Maka di Cina, yang namanya pemerintah menguasai sampai ke masjid. Kok sama ya? Jangan-jangan ya? Ya jangan-jangan. Nah, itu aja pokoknya. Saya pengen ngasih tahu, di Cina kayak gitu. Nah, artinya ini pengen dikuasai. Yang ketiga, poin yang ketiga, saya pengen kasih tahu juga adalah teman-teman sekalian. Kalau memang dari dulu ngomongnya tentang radikalisme, itu apa sebenarnya yang menjadi standar radikal? Kasih tahu dong gitu maksudnya. Jadi kamu tuh ngomong radikal, kamu tuh ngomong intoleran, kamu itu ngomong tentang masalah apa lagi ya? Tentang masalah, ya segala macam lah. Kenapa kemudian nggak dikasih tahu standarnya apa? Contoh ya, tahun 2017, UIN Syarif Hidayatullah itu pernah mengeluarkan satu penelitian, dan saya itu jadi orang paling radikal nomor 2 di Indonesia setelah Habib Rizik Syihab. Ukurannya apa? Standarnya apa? Yang lebih lucu lagi, ada sebuah lembaga survei yang pernah mengeluarkan yang namanya radikal itu adalah ciri-cirinya atau indikasinya atau standarnya adalah berhukum pada Quran dan Sunnah. Lucu! Ya kenapa lucu? Lah masa muslim berhukum pada koran? Gitu kan ya? Atau berhukum pada siapa kira-kira? Ya kalau mau berhukum ya berhukum pada Quran dan Sunnah dong, gitu kan ya. Kita pengen menerapkan Quran dan Sunnah dong. Kan kita muslim. Masa muslim kemudian ketika dia mati kemudian membaca selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia hidup kemudian pakai aturan-aturan yang lain. Ya dia nggak mau dong. Ya pasti dia mau berhukum pada Quran dan Sunnah. Kan gitu kan ya. Nah ini standarnya apa radikal ini? Apakah standarnya radikal ini karena mendukung 212? Apakah standarnya radikal karena nggak dukung kamu? Apakah standar radikal itu kalau bertentangan dengan kamu? Ataukah standar radikal itu karena ganteng gitu kan ya? Terus kamu merasa nggak ganteng, terus karena saya nggak ganteng, jadi gimana ya caranya? Ya sudah, pokoknya yang ganteng tuh radikal misalnya. Atau seperti apa? Kamu nggak bisa melawan dengan argumen, lalu kamu bilang orang lain radikal. Kamu kalau diskusi kalah, terus kamu bilang orang lain radikal. Kamu kurang pintar, lalu kemudian yang pintar-pintar kamu bilang radikal. Like ini standarnya apa? Jadi standar indikasi radikal itu apa? Karena ini penting banget. Kenapa? Kenapa penting? Kalau nggak ada standar, maka ini menjadi bola liar. Siapapun kalau nggak disenengi sama orang, dia bisa katakan radikal kalau dia punya kekuasaan. Gue punya kekuasaan nih, ya terserah gue dong mau bilang radikal siapa. Ya itu sama aja kayak orang punya pistol, terserah mau nembakin kemana. Nah, jadi intinya radikalnya ini apa? Standarnya ini apa? Standar radikal itu apa? Dan kenapa hanya orang muslim? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak bahas kayaknya radikalisme itu masuk ke gereja dengan orang-orang good looking gitu misalnya. Kenapa hanya orang-orang muslim? Ya, tapi saya juga nggak bisa nyalain sih ya, karena memang cuma ada aturannya di dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar kan gitu kan ya. Hanya orang-orang muslim, ulama-ulama muslim yang dikasih tahu seperti apa harusnya bernegara, seperti apa harusnya berkehidupan sosial, seperti apa kemudian ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Itu cuma memang orang-orang muslim yang kemudian belajar kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi saya pengen tahu indikasinya apa. Sehingga ketika sudah tahu indikasinya apa, kita bisa untuk melihat indikasi ini benar atau tidak. Yang terakhir teman-teman sekalian, poin yang terakhir. Pertanyaannya adalah, apa nggak menak yang radikal? Apa nggak menak yang kemudian perlu untuk belajar lagi? Jangan-jangan selama ini yang dia pelajari, yang dia ketahui tentang Islam itu ternyata tidak pas. Sehingga dia malah menuduh orang-orang yang menerapkan Islam dengan pas itulah orang-orang yang radikal. Gitu kan ya? Jangan sampai.
Dan masih banyak banget permasalahan-permasalahan di negeri ini, teman-teman sekalian. Ya Allah, kemarin itu ada orang pesta seks, Pak. Ada orang pesta homo, Pak. Ada orang-orang yang mensiarkan homoseksual, mensiarkan hal-hal yang buruk. Ada orang kemudian bebas mesum dan disiarkan secara live. Sementara live mau ditutup gitu kan ya. Gara-gara ya mungkin live ini kayak live-nya kayak gini-gini gitu kan. Ada banyak masalah. Ada banyak banget masalah di negeri ini. Emang nggak ada masalah lain lagi. Sehingga kemudian tiap hari bahas radikal, tiap hari bahas terorisme dan segala macamnya. Dan itu problem besar. Kenapa problem besar? Karena kalau kita bicara teroris, hanya orang-orang yang berbuat kekerasan yang bisa ditangkap. Tapi kalau bicara radikal, itu semua yang dianggap radikal bisa ditangkap. Tapi nggak ada standar, nggak ada indikasinya. Permasalahan Indonesia tuh banyak banget. Yakin permasalahan Indonesia tuh banyak banget. Permasalahan kehidupan beragama tuh banyak banget. Ada madrasah-madrasah yang perlu bantuan. Ada pesantren-pesantren yang sekarang kena COVID. Yang harus kemudian dibantu. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan di Indonesia yang jauh lebih besar daripada yang so-called radikalism. Gitu loh. Dan mereka sama sekali menutup mata terhadap hal itu semuanya. Mereka sama sekali nggak mau ngelihat terhadap itu semuanya. Dan lebih kecil lagi. Terus emang kemudian kalau misalnya Menak mau melihat, Menteri Agama ini mau melihat, kantornya sendiri, rumahnya sendiri, negerinya sendiri, pegawai-pegawai pemerintahan sendiri. Emang mereka sudah melaksanakan semua yang kemudian diperintahkan atau diamanahkan kepada mereka. Dan kalau itu belum dilaksanakan, malah sekarang kita ngelihat adalah ketidakadilan di mana-mana. Kasusnya Joko Chandra, gitu kan ya. Kok bisa-bisanya jaksanya pergi ke luar negeri, foto bareng, sebelum kabur selfie bareng, ada orang-orang yang tiba-tiba keluar nggak balik-balik, orang-orang koruptor semua di luar negeri kayak bebas dan segala macam. Itu nggak radikal ya? Itu nggak merugikan Indonesia ya? Sementara orang-orang yang dituduh-tuduh adalah sama sekali yang, ya Allahu Akbar, penangkapan aktivis HAM. Ya kemudian ya diseret-seret kayak teroris. Sementara ya cuma karena satu aja, karena mereka nggak punya kekuasaan. Saya cuma pengen menyampaikan teman-teman sekalian, itulah kenapa saya berkeyakinan ya, bahwa deradikalisasi ini sebenarnya adalah deislamisasi. Yang mereka ingin adalah Anda tidak Islami atau Anda less Islamic. Kenapa mereka pengen Anda less Islamic? Supaya Anda nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Anda nggak mau tahu tentang kecurangan-kecurangan. Anda nggak mau ambil pusing dengan segala macam keburukan-keburukan, perampokan, dan juga kengerian yang terjadi di negeri ini. Itu aja yang mereka pengen. Karena kalau Anda semakin Islami, Anda akan semakin peduli dan Anda semakin aware dengan keadilan. Itu yang terjadi pada seluruh kaum muslimin kapanpun dan dimanapun mereka berada, sepanjang mereka masih yakin dengan Allah dan mereka masih yakin setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dan setiap hal pasti akan dihisap. Termasuk ketika kita melihat kezaliman, kita nggak boleh diem. Tapi angkat kepala teman-teman sekalian, kuatkan hati teman-teman sekalian. Dan kalau memang radikalisme itu artinya adalah peduli pada negeri ini, radikalisme itu adalah berarti menjadi seorang hafiz yang good looking lalu meramaikan masjid. Kalau radikalisme itu adalah yang dimaksud adalah bertahan pada Islam, lalu menggigit Islam seperti menggigit akar pohon, maka saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang jelas teman-teman sekalian, saya nggak akan pernah berhenti untuk kemudian mencoba menjadi muslim yang lebih baik. Mencoba menjadi muslim yang lebih baik berarti peduli dan berarti pengen untuk berbuat segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Makasih teman-teman sekalian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau curhat-curhatannya terlalu radikal gitu kan. Tapi insya Allah tetap good looking. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan semoga Menak kita itu menjadi orang yang semakin mencintai Islam, nggak bikin gaduh lagi, dan mudah-mudahan beliau legowo untuk mau mempelajari Islam sehingga standar dan indikasi radikal itu menjadi semakin jelas. Kita juga doakan semua orang-orang yang selama ini berkata tidak baik terhadap Islam atau tanpa sadar mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Islam, mudah-mudahan mereka mau untuk mengetahui Islam lebih dalam karena Islam itu sangat indah dan kita harus mendakwakannya. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.